선생님 아킬레스건은 될 수 있다는 거. 나 더 센 놈이 올 거니까. Ya 고백된 때릴 때. 미친 거 아니야? Halo teman-teman, selamat datang di channel Slow Tips. Buat teman-teman slow, aku berharap kalian tetap sehat selalu. Dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan di era gempuran cinta yang tak menentu. Dan juga aku berharap teman-teman slow tak terjerumus di dalam lingkaran tangan yang dipenuhi oleh pelicin. Oke, di video kali ini aku akan melanjutkan film yang berjudul Angry Mom yang part keempat. Ladies and gentlemen, please enjoy this video. Let's get it in rumble. Ayo mau cerita nih, langsung bahas film aja, rasa suwe-suwe. Kini kita berlanjut dengan memperlihatkan Gangja dan kawan-kawan yang kecewa dan sedih karena usahanya lagi-lagi gagal. Gangja menjadi siswa demi melindungi anaknya. 녹음을 막 거치게 한 거예요. Di keesokan harinya, Gangja muncul di berita. Bahkan wartawan sampai mewawancarai orang-orang di sekolah tentang hal itu. Sementara di sisi lain, Gangja sedang diperiksa oleh polisi. Dia terancam akan kena hukuman 5 tahun penjara dan denda 10 juta won atas pemalsuan dokumen. Namun beruntungnya, Pak Noah dan ayahnya datang untuk membebaskannya. Setelah itu, mereka berkumpul di rumah Pak Noah. Di sana, Gangja menceritakan semua ke Pak Jinho dengan harapan Pak Jinho mau menolong mereka untuk melawan Menteri Kang dan antek-anteknya agar ditendang ke penjara. Karena jika tidak, siswa di sekolah akan berada di dalam bahaya. Mendengar hal itu, akhirnya Pak Jinho bersedia membantu. Sebagai langkah pertama, dia memberi saran untuk membuat opini publik dahulu. Selanjutnya, menyuruh mereka untuk menemui seseorang yang bernama Hyun Sik, sang mantan wakasek yayasan sekolah yang dipecat karena mencoba membocorkan proses pencucian uang yang dilakukan para petinggi yayasan. Gangja pun memulai aksinya dengan datang ke sekolah sebagai ibu yang berdemo dengan maksud untuk menunjukkan ke semua orang tentang korupsi yang dilakukan oleh para petinggi yayasan. Di sisi lain, Dongchil sedang mengobrol dengan suami Gangja dan Bokdong karena Gangja masih berulah dan tak mau menyerah. Dongchil pun menyuruh suami Gangja untuk menghentikan Gangja, bahkan jika perlu sampai ke jenjang perceraian. Dongchil juga memperingatkan Bokdong agar tak ikut membantu Gangja, karena jika tidak maka mereka akan kehilangan nyawanya. Sementara itu, Aran yang baru masuk kelas terkejut ketika melihat lokernya penuh dengan coretan dan gambar yang mengolok-olok dia dan ibunya. Sang Tai sempat membela namun para pelaku masih berani protes. Sampai akhirnya, Bokdong pun muncul dan menunjukkan aksinya. Di depan sekolah, Pak Noah terlibat perdebatan dengan Pak Do dan Wakasek. Mereka menganggap jika demo yang dilakukan oleh Gangja adalah ilegal. Namun tiba-tiba seorang wartawan menghampiri Gangja lalu meminta izin untuk menginterview. Tanpa pikir panjang, Gangja pun langsung mengiyakan ajakan itu. Namun siapa sangka, di saat sampai di lokasi bukannya diinterview tentang masalah saat ini. Gangja malah diinterview tentang wajahnya yang awet muda. Di keesokan harinya, Gangja dan yang lainnya sedang membaca berita di internet dan menemukan banyak komentar positif dan banyak yang mendukung dirinya. Walaupun cukup senang karena opini publik mulai berubah, mereka masih punya PR untuk menemukan buku laporan keuangan yang pernah ditulis Hyun Sik yang kini berada di tangan Ketua Hong. Pak Noah pun mengajukan diri untuk mencari buku itu di ruang penyimpanan Ketua Hong. Di waktu yang sama, Menteri Kang mulai merasa kesal begitu melihat komentar positif yang mendukung Gangja di internet. Apalagi, para netizen kini mulai meragukan Menteri Kang untuk menjadi presiden. Mereka takut jika anaknya berada di dalam sekolah yang tak aman. Di tempat lain, Pak Noah menemui Ketua Hong dengan alasan survei wali murid. Tak lama kemudian, Ketua Hong tiba-tiba pergi karena mendapat telepon Menteri Kang. Pak Noah pun memanfaatkan keadaan itu dengan pergi ke ruangan penyimpanan Ketua Hong dengan memasukkan tanggal lahir Ketua Hong sebagai passwordnya. Namun sayangnya, password itu salah. Sementara itu, Ketua Hong mendapat tugas dari Menteri Kang agar segera menangani Gangja karena berita yang beredar sudah mulai merubah opini publik. Oleh karena itu, Menteri Kang menyuruh Ketua Hong untuk segera menculik dan membunuh Aran. Di saat Ketua Hong kembali ke ruangannya, untung saja si Sang Tai datang tepat waktu dan pura-pura menangkap kecoa agar Pak Noah tak ketahuan. Setelah itu, Sang Tai mengajak Pak Noah ke kamarnya. Dia tahu jika maksud kedatangan Pak Noah adalah untuk membantu Gangja. Di sini, Sang Tai pun memperingatkan agar Pak Noah tak bertindak sembarangan di rumahnya, karena akibatnya akan sangat fatal jika ketahuan.
Di keesokan harinya, lagi-lagi Gangja demo di depan sekolah. Di sana, beberapa wali murid ada yang tak setuju dengan aksi Gangja. Melihat hal itu, Aran dan Bogdong membela Gangja. Namun, tiba-tiba drama dari seorang wali murid pun terjadi. Karena kejadian itu, akhirnya Gangja pun ditahan sementara di kantor polisi. Pak Noah dan Bogdong akhirnya menemaninya dan menjelaskan kepada polisi agar Gangja segera dibebaskan. Sementara di tempat lain, Aran menemui Dongchil untuk menuding jika sebenarnya dialah yang membunuh adiknya sendiri dan bukan ibunya. Di saat itu, Aran juga mencurahkan isi hatinya jika dia sangat malu punya ayah kandung kayak Dongchil. Namun siapa sangka, setelah lama membisu, Dongchil hanya mampu berkata jika dia bukanlah ayah kandungnya. Singkat cerita, suatu malam Aran ditemui oleh seseorang yang mengaku wartawan untuk mengajak interview tentang ibunya. Kejadian itu sempat disaksikan oleh Sang Tai. Namun begitu sampai di rumah, dia baru menyadari jika Aran diculik. Dia mendengar obrolan antara sang ayah dan anak buahnya. Sang Tai pun mencoba menghalangi dan tak akan tinggal diam jika sampai Aran kenapa-napa. Namun Sang Tai malah dikunci di dalam kamarnya oleh sang ayah. Sang Tai pun melakukan hal yang sangat tak terduga. Sementara itu, di sisi lain Bogdong yang sedang menunggu Gangja keluar dari kantor polisi, dia pun mendapat pesan dari Sang Tai yang menyuruhnya untuk datang ke alamat yang dia kirim untuk menyelamatkan Aran. Sedangkan di saat yang sama, Dongchil juga mendapat telepon dari anak buahnya yang mengatakan jika Aran sedang berada di sebuah tempat yang mencurigakan. Singkat cerita, Ketua Hong akhirnya datang ke tempat Aran untuk menginterogasi dirinya. Di sana, Ketua Hong mencoba mengancam Aran tentang ibunya. Hingga tiba-tiba Sang Tai muncul untuk melarang ayahnya agar tak menyakiti Aran. Namun sayangnya, Sang Tai malah kena hajar ayahnya. Di saat akan menghajar Sang Tai lagi, tiba-tiba Dongchil datang ke lokasi itu. Ketua Hong pun berhenti untuk menghajar Sang Tai. Dongchil mengatakan akan memberi hadiah jika Ketua Hong membiarkan Aran dan Sang Tai pergi. Tak lama kemudian, Dongchil pun mendengarkan sebuah rekaman video dari HP Jin Yi kepada Ketua Hong. Dan ternyata rekaman itu adalah pembicaraan rahasia antara Ketua Hong dan Pak Do. Dongchil pun memberi saran kepada Ketua Hong jika sebaiknya dia pergi ke luar negeri saja. Di sisi lain, Gangja akhirnya bebas dari penjara atas bantuan Pak Noah. Tak lama kemudian, Gongju pun datang untuk menjemput mereka. Sesampainya di markas, ternyata di sana sudah ada Hyun-sik, mantan Wakasek yang sebelumnya telah dibawa anak buahnya Gongju. Hyun-sik langsung menjelaskan tentang laporan keuangan dan aliran dana yayasan sekolah yang dia catat dulu. Dia memberitahu jika buku itu bisa membuat seluruh negara Korea akan terguncang. Dia juga mengatakan jika saat ini mungkin buku itu berada di tangan Ketua Hong. Dia juga memperingatkan sebaiknya mereka tak melakukan perlawanan kepada Ketua Hong dan kawan-kawan. Karena dulu di saat melakukan hal itu, dia mengalami akibat yang sangat fatal hingga harus menjadi gelandangan. Bahkan keluarganya sampai berantakan gara-gara hal tersebut. Tak lama kemudian, Gangja pun menelpon Aran yang saat ini masih bersama Sang Tai untuk menanyakan password ruang penyimpanan Ketua Hong. Sang Tai malah memberitahu passwordnya. Gangja dan Pak Noah pun pergi ke rumah Ketua Hong untuk mengambil buku tersebut. Sesamanya di sana, ternyata di sana sudah ada sekretaris Ju yang mau mengambil buku itu, namun dia tak bisa membuka ruang penyimpanan itu. Dia kaget karena Gangja dengan mudahnya bisa membuka ruang penyimpanan tersebut. Gangja pun mengambil buku itu sampai tiba-tiba sekretaris Ju mengancam Gangja untuk memberikan buku tersebut kepadanya. Ternyata di saat itu sekretaris Ju sedang dipantau Ketua Hong dan Dongchil lewat CCTV. Singkat cerita, Gangja pun datang ke rumah Pak Noah, akan tetapi di sana dia mendapati Pak Noah dalam kondisi babak belur dan pingsan. Tak lama kemudian Dongchil muncul. Dia memperingati Gangja agar mementingkan keselamatannya dan Aran, bukan keselamatan orang lain. Dongchil menyuruh Gangja agar pergi ke luar negeri bersama Aran. Dongchil pun mengambil buku itu dari Gangja dan pergi dari sana. Dongchil pergi untuk memberikan buku itu kepada seseorang. Tak disangka, ternyata Dongchil memberikan buku itu kepada sekretaris Ju. Sekretaris Ju pun sangat berterima kasih dan segera memberikan buku itu kepada Pak Do. Di keesokan harinya, berita tentang perpindahan sekolah Aran menyebar. Sang Tai yang mendengar hal itu langsung menyeret Aran keluar. Dia merasa kecewa dan sedih jika Aran meninggalkan dirinya. Aran pun menjelaskan kepada Sang Tai. Dia melakukan itu karena tak ada pilihan lain. Jika dia dan ibunya tak pergi, maka Ketua Hong akan membunuh dirinya dan ibunya. Singkat cerita, Menteri Kang dan yang lain kini telah meresmikan gedung baru sekolah di depan wartawan. Menteri Kang juga mengutarakan pidato-pidato dengan mulut manisnya, seolah-olah dirinya melakukan hal itu demi dunia pendidikan Korea.
Meskipun sebenarnya gedung itu dibangun secara terburu-buru dan hasilnya tak maksimal. Setelah pembukaan selesai, Pak Do dan Sekretaris Ju mengadakan rapat rahasia dengan wartawan untuk menjebak Ketua Hong. Mereka pun memberikan berita tentang keburukan bangunan sekolah itu. Namun siapa sangka, Menteri Kang dan Ketua Hong ternyata belum pulang. Dan tiba-tiba datang ke sana dengan alasan ingin melihat video promosi sekolah mereka. Tak lama, Ketua Hong dan Sekretaris Ju sudah mengetahui jika sebenarnya dia merencanakan sesuatu yang jahat dan mereka yang ingin mengkhianatinya. Gara-gara itu, Pak Do harus menerima tanggung jawab dan mengakui kesalahan atas pembangunan sekolah di depan wartawan nanti. Di sisi lain, terlihat Bok Dong yang bolos sekolah. Kemudian, dia mendatangi kantor Dongcil untuk mengcopy data dari HP Jin Yi. Di saat flash disknya sudah masuk ke HP-nya, dia terlihat sangat terkejut karena melihat Pak Do yang membunuh Jin Yi di dalam rekaman video itu. Sementara itu, Jin Sang mendapat laporan dari Pak Noah dan karyawan kantin jika ada saluran air yang bocor. Dia pun langsung mendatangi kantor untuk melapor kepada Pak Do dan Ketua Hong yang sedang mengobrol di sana. Jin Sang pun menyarankan mereka berdua untuk mengumumkan ke seluruh siswa agar keluar dari gedung agar aman. Namun mirisnya, Ketua Hong tetap kekeh dan tak mau mengumumkannya. Kemudian, dia menyuruh Jin Sang untuk segera memperbaikinya. Beruntungnya, Pak Noah bergerak dengan cepat memberitahu para siswa agar keluar dari gedung, dengan alasan gedung sekolah mereka akan runtuh. Di saat Aran akan keluar, Bok Dong tiba-tiba menghampirinya dan mengatakan jika dia dan Gangja tak perlu pindah. Hingga tiba-tiba, Sang Tai datang dan menarik Aran untuk keluar dari sana. Gangja yang tahu sekolah itu akan runtuh, dia pun langsung datang ke lokasi untuk mencari Aran. Hingga tak lama kemudian, Dongcil datang untuk mencari Aran juga. Aran tiba-tiba muncul dengan kondisi yang lusuh. Dia pun mendatangi Dongcil dan bertanya, kenapa Dongcil harus mencarinya juga? Dongcil pun hanya terdiam dan tak bisa menjawab. Keterdiaman Dongcil membuat Aran berpikir jika Dongcil adalah ayah kandungnya. Di saat Dongcil pergi, tak lama kemudian Gangja pun menghampirinya dan terlihat senang melihat Aran yang selamat. Namun sayangnya mereka tak menyadari jika Bok Dong tertimpa bangunan dengan menggenggam HP-nya. Beberapa hari kemudian, upacara kematian para korban tragedi pun dilaksanakan. Ternyata, Jin Sang menjadi salah satu korban karena saat itu dia sedang memperbaiki pipa saluran air yang bocor. Karena itu, Gangja dan Aran pun sangat bersedih. Sementara para wartawan sedang mendatangi sebuah rumah sakit untuk mewawancarai Ketua Hong yang kabarnya dirawat di sana karena sakit parah. Padahal sebenarnya Ketua Hong mengajak Sang Tai melarikan diri karena tak mau diberitakan jelek. Tak lama, Pak Do datang menemui Ketua Hong untuk membahas kasus tersebut. Pak Do melakukan hal itu agar tak bertanggung jawab sendirian tentang kasus tersebut dan akan mencari jalan keluar bersama. Namun Ketua Hong menolak bekerja sama. Mereka pun berdebat dan saling menyalahkan tentang tragedi itu. Karena sebelum gedung itu runtuh, Jin Sang sempat mengingatkan mereka agar membuat pengumuman di sekolah. Akan tetapi, Ketua Hong malah menolak dan melarikan diri bersama Sang Tai. Karena terpaksa, Ketua Hong pun setuju bekerja sama dengan Pak Do untuk mencari kambing hitam di dalam menyelesaikan masalah ini. Sementara di tempat lain, Gangja dan Pak Noah terlihat sedang menjenguk Bok Dong yang kritis. Aran pun memberitahu Gangja kata-kata yang disampaikan Bok Dong sebelum dia keluar gedung. Tak lama, Ibu Jin Yi datang dan memperkenalkan diri kepada mereka. Ternyata setelah kematian Jin Yi, dia memutuskan untuk menjadi wartawan sejati yang memberitakan kebenaran tanpa harus takut kepada siapapun. Ternyata maksud kedatangan Ibu Jin Yi adalah untuk membantu Gangja dan yang lainnya untuk mengungkap kasus yang dilakukan Menteri Kang, Ketua Hong, Pak Do, dan kawan-kawannya. Dia sendiri tahu jika sebenarnya Jin Yi dibunuh oleh Pak Do. Dia pun menunjukkan rekaman video di saat Pak Do dan Ketua Hong saling menyalahkan atas tragedi gedung runtuh dan berencana mencari kambing hitam agar mereka berdua bisa lolos. Singkat cerita, 1 minggu pun berlalu. Kini, Ibu Jin Yi akan melakukan sidang pertama mereka untuk menggugat para petinggi yayasan sekolah yang diduga melakukan korupsi dana pembangunan sekolah di sana. Mereka akan diwakili oleh jaksa muda penegak keadilan yang bernama Jae-yong. Lalu Jae-yong pun mulai membacakan tuduhan satu demi satu ke Dongcil selaku ketua konstruksi pembangunan itu. Begitu pihak Dongcil menyangkal semua tujuan itu, bukti-bukti pun akhirnya mulai dimunculkan satu demi satu. Alhasil, para orang tua yang juga ikut persidangan seketika emosi karena ulah Pak Do dan Ketua Hong. Sidang pertama pun berhasil dimenangkan oleh Gangja dan timnya, walau mereka masih harus berjuang lagi agar bisa menjebloskan mereka ke penjara.
Pak Do pun kembali menemui Ketua Hong di rumah sakit untuk mempersiapkan sidang selanjutnya. Di sini, Ketua Hong mempunyai ide untuk mengkambing hitamkan salah satu dari bawahannya agar mereka terbebas dari tuduhan korupsi. Yang masuk daftar kambing hitam adalah antara Dongchil dan Sekretaris Ju. Saat di malam harinya, Pak Do mengajak Sekretaris Ju untuk pergi dinner bersama. Di sana, Sekretaris Ju pun memohon kepada Pak Do agar bukan dia yang jadi kambing hitam selanjutnya. Pak Do pun mengatakan jika di dalam kesepakatan dengan Ketua Hong, kambing hitam selanjutnya adalah Dongchil. Di keesokan harinya, Sekretaris Ju dipanggil Dongchil ke kantornya untuk memberikan buku tabungan palsu yang berisikan transferan uang yang akan digunakan untuk mengkambing hitamkan dirinya. Seketika, Sekretaris Ju kecewa karena kenyataannya tak sesuai dengan kata-kata Pak Do kemarin. Di tempat lain, dari hasil rapat bersama, Gangja dan yang lainnya pun berencana menghubungi Ibu Sangtai yang ada di Amerika, yang sempat menjadi direktur bayangan di dalam yayasan Ketua Hong. Sampai tak lama, semua dibikin kaget di saat melihat Aran mendapat telepon dari pihak kepolisian. Mereka ingin mengembalikan HP Bogdong yang tertinggal di TKP. Gangja dan Pak Noah pun mengambil HP itu ke kantor polisi. Selain mengcopy data dari HP Jinyi, Bogdong juga sempat menukar SIM card Jinyi. Mereka pun segera ke rumah sakit untuk menjenguk Bogdong. Setelah melakukan pengecekan, Aran mengonfirmasi meskipun luarnya adalah HP Bogdong, akan tetapi isi HP itu ternyata HP Jinyi. Aran pun memberikannya kepada ibunya Jinyi. Ibu Jinyi membuka isi HP itu dan bertujuan untuk melihat foto anaknya. Namun tanpa disengaja dia malah melihat bagaimana Pak Do membunuh anaknya. Seketika tangis Ibu Jinyi pun pecah. Di malam harinya, di saat Pak Do mabuk, tiba-tiba ada chat masuk. Dia pun shock karena dapat chat dari Jinyi yang menyuruhnya datang ke rooftop untuk bertanggung jawab atas kematiannya. Karena panik, dia malah melakukan tindakan yang di luar kontrolnya. Di keesokan harinya, begitu video pengakuan Pak Do telah menyebar di internet, Ketua Hong pun memanggil Pak Do, Dongchil, dan Sekretaris Ju untuk menguak siapa yang sudah menyebarkan video pengakuan itu. Dongchil pun mencurigai Bogdong, membuat Ketua Hong memerintahkan Dongchil agar segera mengurus masalah itu tanpa memakan banyak waktu. Dongchil pun berhasil menjalankan tugasnya dan segera kembali menemui Ketua Hong untuk menunjukkan rekaman CCTV dari kantor polisi di saat mereka menyerahkan HP Bogdong ke Gangja. Oleh karena itu, Ketua Hong kembali memerintahkan Dongchil untuk segera mengambil HP itu sekaligus membunuh Gangja. Karena jika tidak, maka dia akan bernasib sama seperti Sekretaris Ju yang akan dipenjara sebagai kambing hitam. Di sisi lain, Gangja dan yang lainnya pun sedang berdiskusi dengan Hakim Jinho untuk persiapan sidang selanjutnya. Berdasarkan foto yang diambil Jinji di saat di perpustakaan, Gangja curiga jika di sana ada ruangan rahasia yang menyimpan data-data tentang pembangunan ilegal oleh Ketua Hong dan jajarannya. Oleh karena itu, di malam nanti dia berniat akan pergi ke sana untuk mencari bukti. Namun di saat malam tiba, anak buah Gongju malah diserang oleh Dongchil yang mencari Gangja. Akan tetapi karena tak melihat keberadaan Gangja, Dongchil pun mengancam anak buah Gongju hingga anak buah Gongju tak ada pilihan lain selain mengatakan keberadaan Gangja. Namun tak disangka, ternyata salah satu anak buah Gongju ada yang berkhianat. Dia melapor kepada Ketua Hong jika sekarang Gangja sedang menuju perpus untuk mencari bukti. Singkat cerita, Gangja dan Pak Noah akhirnya sampai di perpus dan berhasil menemukan ruangan tersebut. Mereka pun berhasil membukanya dengan bermodalkan password dari Sangtai. Namun betapa terkejutnya mereka di saat melihat Dongchil sudah ada di dalam ruangan tersebut. Dengan penuh percaya diri, Dongchil langsung meminta Ketua Hong untuk datang karena dia berhasil menyekap Gangja dan Pak Noah di ruang rahasia itu. Akan tetapi, begitu Ketua Hong membuka dan memasuki ruangan itu, tiba-tiba wartawan datang menghampiri Ketua Hong. Ternyata hal itu sudah direncanakan oleh Gangja dan Dongchil di saat mereka sama-sama menjenguk Bogdong di rumah sakit. Di saat itu, Aran meminta kepada Dongchil agar dia mau membantu Gangja. Dongchil yang tersentuh, dia pun akhirnya bersedia untuk membantu. Bahkan di saat menyerang markas, itu hanya bagian dari rencana untuk mengelabui CCTV. Singkat cerita, sidang kedua pun dimulai. Kali ini Ketua Hong juga ikut datang dalam persidangan itu. Tak lama, Jae-yong pun langsung mengambil alih dan memulai membacakan tuduhan untuk Ketua Hong tentang ruangan rahasia. Namun di tengah-tengah itu Ketua Hong malah meminta maaf dan mengaku jika dirinya baru tahu tempat itu. Dia menunjukkan jika yang tahu dan mengurus tempat itu adalah Pak Do. Karena semua jawaban condong menuduh Pak Do pun tak bisa melawan dan hanya bisa pasrah. Kemudian Jae-yong pun melanjutkan dengan memanggil saksi untuk memvalidasi ini semua,
Yang mengejutkan, ternyata saksi itu adalah Bogdong. Dia sudah sembuh dan siap untuk bersaksi di dalam sidang kali ini. Di sana, Bogdong mengatakan jika Pak Do telah menghambili dan membunuh Jin Yi dengan cara mendorongnya dari atap. Pak Do membunuhnya karena Jin Yi telah mengetahui ruangan rahasia yang terletak di perpustakaan tersebut. Lebih buruknya lagi, Pak Do juga memfitnah Bogdong dengan menjadikannya kambing hitam sebagai pelakunya. Mendengar hal itu, Jae-yong pun segera meminta hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal kepada Pak Do atas kasus tersebut. Karena selain berdasarkan kesaksian dari Bogdong, mereka juga menyajikan bukti sah berupa HP Bogdong yang berisi video rekaman di saat Jin Yi dibunuh oleh Pak Do. Jae-yong juga meminta surat perintah penggeledahan ruang rahasia tersebut karena hal itu merujuk kepada kasus Jin Yi. Akhirnya setelah sidang, Pak Do pun akhirnya ditahan. Sementara itu, Jae-yong memberitahu Pak Noah dan Hakim Jin-ho jika penggeledahan berhasil maka ketua Hong dan Menteri Kang harus hadir lagi di sidang ketiga untuk menentukan apakah mereka bersalah atau tidak. Namun sayangnya, Menteri Kang mengetahui rencana penggeledahan itu. Menteri Kang menyuruh bawahannya untuk mengurus dan menyuap para petugas sidang agar penggeledahan itu ditunda selama seminggu lagi. Oleh karena itu, Jae-yong merasa sedikit kecewa dan tetap bersikeras untuk melakukan penggeledahan tepat waktu. Dia khawatir jika dokumen yang penting akan menjadi bukti disalin atau dipindahkan ke tempat lain. Karena diketahui jika pemilihan presiden akan diadakan dalam 10 hari dan penundaan seminggu merupakan waktu yang sangat krusial bagi pihak Jae-yong. Di malam harinya, Pak Noah menelpon ibu Sang-tae yang bernama Minju agar kembali ke Korea untuk membantunya memberikan kesaksian di persidangan. Singkat cerita, akhirnya Gangja, Pak Noah, dan Sang-tae kini sudah berada di bandara untuk menjemput Minju. Melihat ibunya datang, seketika Sang-tae langsung meluapkan rasa rindunya. Gangja pun memperkenalkan diri, akan tetapi ternyata Minju sudah tahu mereka karena mengikuti berita peristiwa gedung runtuh. Minju pun diajak Pak Noah ke rumahnya. Namun di saat akan masuk ke dalam mobil, tiba-tiba bawahan ketua Hong datang dan langsung membawa Sang-tae yang mencoba menghalangi mereka agar ibunya bisa pergi bersama Gangja. Sesampainya di rumah, lagi-lagi Sang-tae dikunci di dalam kamar dan bahkan HP-nya juga dirampas. Ketua Hong pun menghubungi istrinya dan mengancam akan membunuh Sang-tae jika ikut campur urusannya. Oleh karena itu, Minju pun meminta maaf kepada Gangja dan yang lain karena tak bisa membantu jadi saksi di pengadilan demi keselamatan Sang-tae. Sementara itu, Pak Do dan Jae-yong saat ini sedang menonton berita tentang Menteri Kang yang mencoba untuk menarik simpati masyarakat dengan janji-janji manisnya. Melihat hal itu, Pak Do pun meminta izin ke Jae-yong untuk menelepon seseorang sekali ini saja. Ternyata yang ditelepon Pak Do adalah Sekretaris Ju. Pak Do meminta Sekretaris Ju untuk mengambil hadiah yang dia titipkan di kafe kenalannya. Pak Do juga meminta Sekretaris Ju menemuinya sekali saja tanpa sepengetahuan Ketua Hong. Di malam harinya, Ibu Jin Yi menemui Minju untuk membujuknya agar mau bersaksi di pengadilan. Hingga tak lama, Pak Noah datang bersama polisi untuk menjemput Sang-tae dan Minju. Karena mereka berdua berhak mendapat perlindungan sebagai saksi. Oleh karena itu, Minju pun memberanikan diri menemui Ketua Hong yang ternyata ada Menteri Kang juga di sana. Awalnya Ketua Hong marah karena Minju datang bersama Gangja dan yang lain. Akan tetapi, Menteri Kang menenangkannya dan mengajak mereka untuk mengobrol. Di sisi lain, Pak Noah kini sedang menyelamatkan Sang-tae agar bisa keluar dari kamar. Sementara itu, Menteri Kang berusaha mempengaruhi dan menyogok Gangja agar bungkam. Namun, tiba-tiba Sang-tae dan Pak Noah muncul membuat Minju pun buru-buru mengajak Sang-tae pergi dari rumah sang Ketua Hong. Namun sayangnya, karena pengaruh Ketua Hong yang terlalu kuat, membuat Sang-tae memilih tinggal di sana. Sedangkan Gangja dan yang lain tetap menolak tawaran Menteri Kang, lalu memutuskan untuk pergi tanpa membawa Sang-tae. Singkat cerita, sidang pun dimulai kembali. Kini, Minju akhirnya bersedia menjadi saksi. Ketua Hong dan Menteri Kang juga menghadiri persidangan itu sebagai terdakwa atas kasus korupsi dari yayasan. Minju dengan tegas mengungkapkan bahwa Ketua Hong telah membuat rekening atas namanya tanpa sepengetahuannya. Dan rekening itu kemudian digunakan sebagai rekening rahasia oleh Menteri Kang. Dan yang lebih mengejutkannya lagi, Ketua Hong terlibat dalam tindakan KDRT dan mengancam akan membunuh Sang-tae jika dia memberitahu siapapun. Dia pun memilih diam agar tak terjadi apapun kepada Sang-tae. Namun karena korban tragedi gedung runtuh kemarin, Minju mengubah pendiriannya. Dia akhirnya memiliki keberanian untuk bersaksi di pengadilan saat ini, dengan harapan menghindari peristiwa tragis yang sama akan terulang. Jika Minju memilih untuk tetap bungkam, dia merasa khawatir Sang-tae akan berubah menjadi monster seperti ayahnya.
Menariknya, Sangtai, Aran, dan Bogdong ternyata diam-diam juga menyaksikan proses persidangan dari balik layar. Saat ini giliran Menteri Kang yang memberikan kesaksian mengenai tuduhan korupsi dan rekening rahasianya. Dengan tegas, dia membantah segala tuduhan karena dia tak mungkin ada kaitan dengan rekening tersebut. Dia bersikeras bahwa tindakan seperti ini adalah sah, terutama jika dilakukan oleh pasangan suami istri seperti Ketua Hong dan Minju. Selanjutnya, giliran Ketua Hong pun tiba. Dengan lantang, dia berdalih bahwa semua itu dia lakukan karena takut Menteri Kang akan menyerang balik yayasan sekolahnya jika dia menolak. Kesaksian ini menjadi pemicu bagi Jae-yong untuk memohon kepada hakim agar memanggil seseorang saksi untuk mengungkapkan fakta-fakta lebih lanjut. Namun tak disangka, saksi itu ternyata Pak Do. Di hadapan pengadilan, Pak Do mengakui dengan lugas jika dialah yang terlibat dalam mentransfer uang korupsi dari yayasan ke rekening Minju atas perintah langsung dari Menteri Kang dan Ketua Hong. Uang itu kemudian disebar ulang ke rekening sekretaris Menteri Kang sebagai dana untuk kampanye. Namun bukan hanya itu, Pak Do juga mengungkapkan bahwa Menteri Kang yang kerap kali mengancamnya. Bahkan, Pak Do telah menyiapkan bukti konkret yang telah diajukan ke pengadilan sebagai dukungan terhadap keterangannya. Ternyata sebelum memasuki ruangan sidang, Sekretaris Ju menemui Pak Do untuk menyerahkan rekaman suara ke Ibu Jin Yi tentang Menteri Kang yang dulu sempat berdebat dengan Ibu Pak Do yang tak mau Pak Do hidup. Kini rekaman suara itu sudah berada di tangan pengadilan. Mereka pun memutarnya sebagai bukti. Karena bukti yang sangat kuat, akhirnya sidang pun disudahi dan hakim memutuskan untuk menahan mereka sampai sidang selanjutnya. Setelah sidang, Sangtai menemui ayahnya dengan maksud untuk menyadarkan ayahnya tersebut. Karena menurut Sangtai, dia beresiko akan mengikuti jejak Pak Do dan berubah menjadi monster baru jika tak melakukan hal itu. Di saat sudah merasa puas, Sangtai pun pergi dengan membawa perasaan sedih dan kecewa. Singkat cerita, sidang berikutnya pun dimulai. Jae-yong membacakan tuntutan satu persatu sesuai kasus yang terkait. Berdasarkan semua bukti dan tuntutan tersebut, tentu saja Jae-yong mengusulkan hukuman maksimal untuk semua pihak yang terlibat. Hakim pun memutuskan hukuman bagi semua terdakwa. Menteri Kang dihukum 7 tahun penjara, Ketua Hong 6 tahun penjara, Dongchil 2 tahun, Sekretaris Ju 1 tahun. Sedangkan Pak Do dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Tak terasa 3 bulan pun telah berlalu. Namun di sisi lain, Ketua Hong ternyata telah dibebaskan atas pemberian gerasi khusus dari Presiden karena penyakit parah yang diderita Ketua Hong. Tentu saja, begitu kabar itu dilaporkan dalam berita, semua orang pun heboh karena tak terima, termasuk Pak Noah dan Bogdong. Sementara itu, Ketua Hong menemui bawahan Presiden untuk memastikan apakah buku laporan keuangannya sudah sampai ke tangan Presiden. Bawahan itu pun mengatakan jika buku itu sudah sampai. Namun faktanya, buku itu masih disimpan bawahan Presiden di ruang rahasia. Di sisi lain, Dongchil yang sedang dipindahkan ke sel lain mendadak panik saat mendengar berita pembebasan Ketua Hong berkat gerasi khusus dari Presiden. Seketika, Dongchil pun teringat ancaman Ketua Hong yang ingin membunuh Gangja di saat di ruangan rahasia dulu. Alhasil, di saat salah satu polisi pergi ke toilet, Dongchil memanfaatkan peluang untuk melarikan diri. Di malam harinya, Dongchil menemui Aran dan Aran pun kaget. Karena seharusnya di saat ini Dongchil berada di penjara. Namun Dongchil hanya menatap Aran dengan terharu dan sedih, yang membuat Aran berpikir jika Dongchil benar-benar ayah kandungnya. Di dalam momen tersebut, akhirnya Dongchil menjelaskan jika Aran adalah anak dari adiknya yang bernama Beom. Bahkan Dongchil juga mengaku di depan Aran jika dia tak sengaja membunuh ayah Aran, yaitu adiknya sendiri. Dongchil pun kemudian menunjukkan foto Beom agar Aran tahu sosok ayah kandungnya. Dia juga menjelaskan jika ayahnya adalah orang yang baik dan pintar di sekolah, tak seperti dirinya yang berandalan. Seketika, tangis Aran pun pecah. Hingga tak lama kemudian, Bogdong pun datang. Sebelumnya, Dongchil menghubunginya untuk mengantar Aran pulang. Dongchil pun pergi dari sana. Namun bukannya bersembunyi di suatu tempat, Dongchil justru mendatangi Wakasek dan mengancamnya agar menunjukkan keberadaan Ketua Hong saat ini. Karena ketakutan, akhirnya Wakasek memberitahu di mana Ketua Hong berada. Di tempat lain, kini Ketua Hong menangkap Gangja dan berniat untuk membunuhnya. Di saat akan memulai aksinya, Dongchil tiba-tiba muncul dan membunuh bawahan Ketua Hong. Di saat akan membunuh Ketua Hong, Gangja malah mencegah Dongchil dan hal itu membuat Dongchil marah. Gangja pun memberi pencerahan sehingga membuat Dongchil tersadar. Bahkan Dongchil juga meminta maaf kepada Gangja karena perbuatan masa lalunya.
Namun Ketohong tiba-tiba bangun dan memanfaatkan keadaan hingga dia sendirilah yang harus menerima akibatnya. Singkat cerita, waktu pun berlalu. Keadaan pun akhirnya mulai berjalan dengan indah. Kini Gangja kembali membuka kedai. Kakak Bogdong juga sudah bebas dari penjara. Dan Pak Noah yang dulu dianggap sebagai guru rendahan, sekarang dianggap sebagai guru terbaik yang dipuja oleh para murid. Dan kini hubungan antara Sang Tai dan Aran sudah terlihat lebih erat dan romantis. Hingga akhirnya cerita pun tamat. Dari cerita ini kita bisa mengambil pelajaran. Jika kekuatan seorang ibu akan melebihi segala hal jika menyangkut keselamatan anaknya. Oleh karena itu, marilah kita belajar untuk berbakti kepada orang tua. Karena kehidupan akan menjadi lebih baik jika kita mendapat restu dari orang tua kita. Bisa diibaratkan, diam seperti sang ketua, bergerak menjadi beban keluarga.